Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian, sahabat dan mitra Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia di dalam podcast PIMTI Bertandang. Ibu Ati, nah host kedua. Siap. Saya host pertama, Femi, sebetulnya nggak ada host pertama, host kedua ya Bu ya, sama-sama hostnya. Kami siap ini berdua untuk bertandang di Lembaga Administrasi Negara dengan Ibu Deputi Dr. Anda Arwi Minarti, Magister Sains. Bu Ati sekalian, kita ini luar biasa bisa diterima oleh beliau di kesibukan beliau di siang hari ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu beliau terlalu lama dan mudah-mudahan juga pekerjaan beliau lancar tentunya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Bu Armi, tentunya ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan, namun sebelumnya kita nggak usah terlalu tegang ya Bu, santai-santai saja. Karena tadi kita semua rasanya suasananya sungguh penuh keakraban, mengembirakan gitu. Ya, Bu, ya. Betul, dan tentunya di awal ini supaya semua ibu dan bapak pemirsa mengetahui Bu Armi ini misalnya kelahiran di mana, kemudian karirnya seperti apa, begitu. Tapi mungkin sebelum Ibu menjelaskan, Bu Ati bisa menjelaskan terlebih dahulu apa itu Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia. Tadi lupa saya sampaikan. Ya. Terima kasih Bu Femi yang cantik, Bu Armi dan rekan atau mitra PIMTI Indonesia. Jadi PIMTI, Ikatan Perempuan Pimpinan Tinggi Madya Indonesia, ini adalah paguyuban atau asosiasi perempuan yang posisinya sebagai pimpinan tinggi madya di birokrasi, atau sebagai birokrat. Nah, PIMTI ini dibentuk sebetulnya sudah cukup lama, sekitar tahun 2018-2019, dan awalnya dimulai dengan kegiatan sosial. Kegiatan sosial pada saat itu kemudian ada COVID. Kita cukup berperan di sana membantu teman-teman baik medis, kemudian juga masyarakat. Nah, sekarang berkembang ke arah tidak hanya sosial tapi juga ekonomi dan terutama pendidikan. Pendidikan untuk siapa? Pendidikan untuk ASN Perempuan Indonesia. Mudah-mudahan jumlah ASN perempuan yang menduduki jabatan pimpinan tinggi terus bertambah bukan untuk menyaingi laki-laki, tapi untuk bermitra, untuk bekerja sama dengan ASN laki-laki. Amin, mungkin amin itu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan tercapai. Betul. Cita-cita jadi ini. Selain pemirsa mengenal lebih dekat dengan PIMTI, Ikatan PIMTI Perempuan, kita juga ingin mengenal lebih dekat dengan Ibu Deputi, Ibu Armi. Ya. Mungkin dulu masa kecilnya di mana, sekolahnya di mana dan sebagainya, supaya kita semua lebih mengetahui Ibu Armi. Kalau di kampus kan kayaknya Bu Deputi gimana gitu ya, kayak mungkin orang melihatnya ya kayak mungkin dosen galak atau gimana gitu. Tapi sebenarnya beliau sangat ramah. Tapi beliau sangat ramah loh begitu. Monggo Ibu supaya lebih kenal para pemirsa. Ya, Bu Femi, Bu Ati dan juga rekan-rekan PIMTI yang hebat, mungkin memulai ini ya Bu ya, saya ingin memperkenalkan diri saya Armi Winarti, saat ini sebagai Deputi Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas Pembelajaran di Lembaga Administrasi Negara. Wah, luar biasa. Dan ya tentunya untuk sampai ke PIMTI ini ada senior kami, Ibu Suri kita menyebutnya, yang sudah galak nggak rahasia dapur. Ya, mungkin ya sebelum jadi deputi tadinya pengalaman karir saya di Biro Perencanaan dan Keuangan, juga cukup lama juga di Kepala Pusat Pembinaan Widya Iswara, dan di Eselon 3 mungkin saya di Biro Perencanaan dan Keuangan juga sebagai kepala bidang ya Bu Ati. Nah, pernah juga di Diklat Eselon 3 di Kabit Akademis di Pejompongan.
Tapi rekrutmen awal sebetulnya saya sebagai formasinya adalah dosen. Jadi tahun 1993 itu formasinya adalah dosen. Ya, jadi benar-benar baru lulus diminta dosen, agak deg-degan juga gitu. Memang nggak ada pekerjaan yang lain, tetapi karena ya disupport oleh fakultas, oleh itu, jadi ya akhirnya kamu pas harus di LAN katanya gitu, untuk bisa menggandeng adik-adik saya, termasuk Bu Irna tadi, ini juga adik kelas saya gitu. Luar biasa ya, deputi ini semuanya dalam lingkungan yang dekat, jadi sangat akrab, termasuk dengan Bu Ati juga ya, mantan Sestamalan ya Bu ya. Tahun berapa ya Bu waktu itu Bu? Wah, saya Sestama tuh tahun 2016 sampai 2019 ya, menjelang Covid. Sebelum ke KASN. Ya luar biasa nih perempuan LAN ini, Bu Ati, kemudian ada Bu Erna, ada Bu Armi, ada lagi perempuan ya Bu? Bu Reni, sekarang ke Kemenpan. Ya, baik, luar biasa. Dan kita bisa masuk ke poin-poin diskusinya, pembahasannya, supaya juga pemirsa lebih tahu apa yang akan kita sampaikan, kita edukasikan kepada para perempuan ASN dan juga masyarakat pada umumnya. Ibu tadi sebagai perempuan pemimpin di birokrasi, tentunya menurut Ibu seberapa penting sih budaya belajar dalam membentuk organisasi yang adaptif dan bertahan menghadapi perubahan? Sebagai pemimpin perempuan, saya tentunya mungkin memandang gitu ya, bahwa belajar atau budaya belajar ini memang sangat menjadi determinan utama atau menjadi fondasi yang kuat untuk sebuah organisasi mampu beradaptasi dengan sebuah perubahan gitu ya. Kalau kita bicara budaya belajar, tentunya bukan hanya bagaimana kita pelatihan, meningkatkan kompetensi individu, tetapi dengan budaya belajar ini akan membuka gitu pola pikir bagaimana organisasi itu mampu beradaptasi untuk bisa lebih kita berinovasi dan juga bisa berkolaborasi seperti itu. Jadi perempuan pembelajar itu penting ya Bu ya di dalam sebuah organisasi tentunya. Sangat penting gitu ya. Saya kira tidak hanya perempuan ya, apalagi perempuan gitu yang mungkin orang melihatnya perempuan ya lemah dan seterusnya. Justru kita dengan belajar kita harus menunjukkan gitu bahwa perempuan itu mampu. Ya, baiklah. Belajar itu kan sering dianggap sebagai beban, ya, sebagai unit cost yang ngabis-ngabisin duit, hasilnya nggak kelihatan, gitu kan. Padahal sekarang kan belajar itu merupakan suatu investasi. Hasilnya tidak kelihatan sekarang, tapi hasilnya kan kelihatan di masa depan. Proses. Ya, karena bukan seperti membangun gedung gitu ya. Nah, jadi pandangan bahwa pembelajaran itu menjadi sebuah investasi, itu kan juga harusnya dimiliki oleh lembaga administrasi negara sebagai pembina diklat. Bagaimana Ibu melihat itu sebagai suatu kesempatan bagi LAN untuk terus mengembangkan program-program ini, karena ini investasi masa depan yang tidak bisa diukur dengan hanya sekedar nilai uang. Gimana Bu? Ya. Saya kira lembaga administrasi negara itu melihat bahwa pelatihan gitu atau belajar itu bukan menjadi kegiatan yang administratif gitu ya, atau cost center gitu yang memakan biaya. Justru belajar ini sebagai investasi strategis gitu ya, sebagai investasi strategis bagaimana kita mempersiapkan SDM untuk mendapatkan atau mempunyai kompetensi yang relevan di zamannya ya, di zamannya gitu. Artinya apa yang tadi dikatakan kalau belajar itu unit cost dan seterusnya, saya kira nggak seperti itu. Memang karena investasi tentunya, apalagi belajar gitu ya, tentunya tidak bisa langsung dirasakan. Nah, ini perlu proses gitu, dan kami tentunya di lembaga administrasi negara mengawal semua untuk memastikan bahwa
cost yang dikeluarkan itu memang benar-benar mampu memberikan hasil, memberikan kinerja dan memberikan dampak. Nah, untuk itu lembaga administrasi negara juga di dalam mengawal pelatihan, program-program yang dilakukan, kebijakan yang diterbitkan tentunya juga sampai kepada bagaimana kita melakukan penjaminan mutunya. Jadi kita memastikan bahwa di dalam proses pembelajaran juga ada kerangka manajemen mutu untuk memastikan bagaimana standar mutunya, bagaimana kebijakannya, kurikulumnya yang tentunya relate atau sangat penting untuk memastikan kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan di pekerjaan nantinya. Termasuk juga kita mempunyai standar terkait dengan fasilitatornya gitu ya, tenaga pelatihannya. Termasuk kita ingin memastikan bahwa pembelajaran yang dikeluarkan itu juga kita evaluasi, kita sampai melihat sejauh mana evaluasi dampak dari hasil pelatihan ini, sehingga itu semua menjadi bagian dari siklus gitu ya, pembelajaran yang tentunya tadi bahwa investasi yang dikeluarkan memang benar-benar bisa memberikan hasil nyata, memberikan gitu ya. Umpat balik gitu ya, memberikan dampak ya. Apalagi beberapa kebijakan LAN misalnya ya, mengeluarkan kebijakan kaitannya dengan penyelenggaraan PKN 1, PKN 2. Kita semua tahu bahwa ada kompetensi yang memang dibangun, misalnya kepemimpinan, manajemen perubahan, yang di situ juga mereka juga diarahkan menghasilkan sebuah proyek perubahan atau inovasi. Nah, harapannya inovasi ini juga akan berimplikasi terhadap kinerja di organisasi dan tentunya akan mendukung gitu bagaimana pencapaian pembangunan itu seperti itu. Jadi intinya sebetulnya LAN itu harus memastikan kualitas pembelajaran yang harus tetap terjaga ya Bu ya, di tengah model belajar yang kini semakin fleksibel dan apalagi digital ya. Nah, itu seperti apa sih sebetulnya di dalam pelaksanaannya Bu? Karena hari terkaitan dengan penjaminan mutu pengembangan kapasitas ASN itu sendiri, supaya mereka itu merasa ketika dapat pelatihan di LAN ternyata kemampuannya bertambah gitu, kualitasnya juga menurut mereka juga saya mendapatkan manfaat. Nah, itu kan sebenarnya yang penting. Jadi mungkin Ibu bisa Ibu menjelaskan. alumni LAN bukan Bu? Saya alumni Bu, alumni. Iya, merasakan Bu. PIM 2 Bu. Pola baru nggak ya Bu? Belum, itu masih pola lama, pola lama Bu. Tapi pastinya LAN itu harus memberikan kepastian penjaminan kualitas tadi ya Bu ya, bagi setiap peserta pelatihannya kan. Nah, sekarang ini bagaimana Bu? Kalau dulu kan masih zamannya ya tatap muka gitu kan. Sekarang ada bermacam-macam model lah. Itu seperti apa Bu dalam pelaksanaan seperti ada juga. Kalau kita kan, kalau AFN, AS kan WFH, WFA apalagi lah gitu. Kalau peserta pelatihan di Diklat PIM LAN bagaimana sekarang ini Bu? Model-modelnya. Iya, jadi tadi kaitannya gimana sih dengan perkembangan model-model pelatihan, model pembelajaran gitu ya, yang tidak hanya klasikal dulu mungkin pas FUPEMI sekian bulan gitu. Sekarang kita model pelatihannya itu banyak ragamnya gitu ya. Kita mulai pelatihan itu blended learning, ada juga yang full e-learning gitu. Jadi meskipun pelatihan itu dilakukan secara dengan metode yang berbeda, nggak harus tatap muka, kita langsung berdiskusi gitu, tetapi proses itu kita memastikan gitu, menjamin bahwa meskipun model pelatihan itu dilakukan secara blended learning ya, dengan asinkronus, sinkronus dan macam-macam, tetapi penjaminan mutu itu tetap jalan. Jadi artinya kami juga memastikan proses penjaminan mutu yang cukup berlapis juga gitu Bu ya, karena kita melakukan penjaminan mutu ke lembaga pelatihan juga, kita punya sebetulnya 3 pilar gitu pengawasan yang kami lakukan. Yang pertama mungkin PIC terkait dengan penyelenggaraan pelatihan. Yang kedua ada tim penjamin mutu internal di instansi, dan juga ada tim penjamin mutu eksternal dari lembaga administrasi negara untuk memastikan. Nah, selain itu juga ada hal utama yang terus kita lihat gitu, bagaimana tadi kesesuaian kurikulum untuk memastikan ini relate loh dengan kompetensi yang memang diharapkan dari program pelatihan tersebut. Yang kedua tadi
ya bagaimana metode penyampaiannya, bagaimana tenaga pelatihannya, sampai kepada evaluasi dampaknya gitu Bu. Jadi kita meyakini bahwa meskipun metode pembelajaran itu berbeda, tetapi kita dengan kerangka penjaminan mutu yang kami lakukan, kita memastikan itu ya, termasuk kita memang sedang ini masih menjadi PR LAN juga gitu ya, artinya tadi terkait digital, bagaimana sih kita bisa terus mengembangkan. Kita punya Sibangkom ya, yang memang ini sistem informasi pengembangan kompetensi yang harapannya dari Sibangkom yang nanti sudah dalam tataran sempurna, kita harapannya bisa mengcapture gitu ya seluruhan proses, kita sampai juga masuk ke evaluasi yang kita harapkan dari keseluruhan proses pembelajaran tersebut. Ya. Penjaminan mutu ini memang diperlukan, penting karena pelaksanaannya sendiri kan sekarang udah tersebar. Jadi tidak semua dilaksanakan oleh LAN. Ya. Jadi untuk meyakinkan bahwa pembelajaran ini berlangsung dengan kualitas yang sama, maka unit ibu dibangun, gitu kan, penjaminan mutu. Nah, tapi sebetulnya tantangannya tidak hanya itu ya, menurut saya sebagai mantan peserta diklat gitu. Ada learning culture yang harus dibangun, karena semangat kita tuh kan on off ya. Kalau lagi diklat, pulang diklat gitu kan, wah on banget gitu ya. Tapi nanti sampai kantor business as usual gitu ya. Nah, apakah ada langkah-langkah LAN untuk terus membangun learning culture individual ini sampai nanti itu menjadi juga learning culture organization ya? Jadi dengan kan ada corporate university ya. Betul. Itu kan pembelajaran organisasi, semuanya terlibat gitu. Bagaimana LAN membangun learning culture individual maupun organisasi seperti ini? Di instansi-instansi ya. Di instansi, oke. Ya, jadi ini tentunya menjadi tantangan untuk bagaimana tadi ya hasil pembelajaran di kelas itu juga terus berlanjut gitu ya sampai ke instansi dan dia bisa menerapkan apa yang diperoleh itu. Nah, ini tentunya dengan perkembangan model pembelajaran terintegrasi atau corporate university, kita juga harus memastikan itu bagaimana kita tidak berhenti hanya di situ, tetapi di kelas gitu ya. Di kelas, tetapi ini juga begitu kita kembali ke tempat kerja, ya corporate university kan harapannya bagaimana kita terus mendukung gitu, bagaimana budaya belajar itu tetap berlanjut gitu. Dan ini mungkin kita perlu ada, mungkin dari pemikiran kami dan juga ini mungkin juga sudah dilakukan bagaimana pengembangan kompetensi ini yang dilakukan oleh corporate university itu dikaitkan dengan manajemen talenta ya, artinya ada apresiasi gitu ya, ada ya harus kita kaitkan gitu bagaimana mereka untuk mendorong pengembangan kompetensi terus dilakukan, tidak berhenti pada saat dia pelatihan. Ya ada tadi kebijakan corporate university ya, kita harus nah itu ada pengakuan lah ya, termasuk juga nantinya pastinya akan mendorong gitu bahwa kalau organisasi didorong untuk memberikan apresiasi tersebut, baik itu secara substantif dan secara administratif, mereka harus memberikan pelaporan, apalagi kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang ASN bahwa setiap pegawai punya hak pengembangan kompetensi, kewajiban pengembangan kompetensi. Maka itu akan sekarang berapa jam per tahun per pegawai? Ya, minimal 20 jam. Oh, masih ya. 20 jam. Tetapi ini kan kewajiban gitu ya Bu ya. Kalau dulu kan hak gitu ya. Dan saya kira tidak hanya 20 ya, banyak sekali, beratus jam saya kira sudah banyak, karena dengan akses pembelajaran yang sangat mudah sekarang ya, kita bisa mengakses dari berbagai sumber. Sumbernya itu juga banyak. Sangat mendukung gitu untuk bagaimana ASN mampu cepat gitu belajar ya untuk mengembangkan kompetensi. Tadi kaitannya dengan penjaminan mutu ya Bu ya, apalagi di setiap organisasi itu ada tim penjaminan mutunya. Nah, bagaimana sih sekarang kalau penjaminan mutu tentu saja ada akreditasinya di setiap organisasi, diklat organisasi. Peran akreditasi dalam menjaga kualitas
pembelajaran kualitas penyelenggaraan pembelajaran ASN. Ini kayaknya harus tergantung ini nih. Tapi sebenarnya Ibu tahu lah pastinya ya ininya. Jadi ini apa namanya pertanyaannya letterlock ini Bu, maaf ini. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang ingin dijaga melalui standar dan proses akreditasi? Ya, saya kira kita kembali gitu ya bahwa akreditasi itu menjadi faktor yang sangat fundamental gitu untuk memastikan sebuah lembaga pelatihan itu mampu gitu layak gitu untuk melaksanakan program pengembangan kompetensi. Dan kami tentunya di Kedeputian Penjaminan Mutu ini, penjaminan mutu mempunyai instrumen gitu yang cukup kuat untuk melihat gitu bagaimana akreditasi ini akan memastikan bahwa sebuah lembaga pelatihan itu layak untuk menyelenggarakan program pelatihan tersebut ya. Jadi memang kita secara banyak instrumen yang kita lihat di dalam kebijakan tersebut ya. Tadi bagaimana kurikulum, bagaimana tenaga pelatihan, bagaimana infrastruktur, sarana prasarana dan seterusnya yang itu menjadi bagian gitu ya. Selain tadi bagaimana lembaga pelatihan itu juga melaksanakan sistem manajemen mutu gitu, sehingga budaya mutu terus dibangun. Artinya jangan sampai ada anggapan bahwa lembaga pelatihan itu ya berhenti pada saat pembukaan pelaksanaan sudah gitu. Tetapi kita harus memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh lembaga pelatihan itu juga memang tadi bisa memberikan dampak. Untuk itu dengan biaya yang sudah cukup besar cukup besar dan betul. Bu Deputi, ini menarik ya terkait dengan akreditasi ini. Karena pusat pelatihan yang dimaksud ini milik pemerintah sebetulnya ya. Apakah swasta juga? Swasta juga. Kalau milik pemerintah di bawah kementerian lembaga berarti kan harusnya akreditasinya, kalau perguruan tinggi kan ada akreditasi A, B begitu. Nah, kalau milik pemerintah ini bagaimana? Karena ini melatih ASN sebetulnya. Kan ASN ini harus punya standar kompetensi yang sama. Jangan sampai antar pusat dengan daerah ini berbeda. Harusnya kan kompetensinya sama, kualitasnya sama, sehingga bisa memberikan pelayanan publik yang prima. Sebetulnya kan begitu. Nah, ini gimana? Ini menarik. Ini nggak ada di sini, tapi saya tertarik sebetulnya. Ya, dan justru itu peran Kedeputian Penjaminan Mutu kan membuat standar gitu ya, standar kebijakan penjaminan mutu. Dan tentunya untuk sebuah pembelajaran kita juga punya kurikulum gitu, dan ini standar ini yang akan dipakai gitu untuk seluruh lembaga pelatihan, baik itu di kementerian lembaga, di daerah gitu. Jadi harapannya dengan adanya standar tersebut, maka kualitas hasil dari pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah kementerian di pusat maupun di daerah itu juga sama gitu Bu Femi ya. Namun tetap ada akreditasinya juga. Akreditasi. Daerah juga akreditasi. Wah. Jadi kita diakreditasi seluruh lembaga pelatihan, baik di kementerian maupun daerah itu diakreditasi. Tadi pertanyaan Bu Femi, bagaimana dengan swasta? Swasta juga. Nah, swasta juga kita lakukan akreditasi karena sekarang banyak sekali ASN yang juga mengikuti gitu ya pelatihan-pelatihan di lembaga pelatihan swasta. Nah, kita juga ingin memastikan bahwa lembaga pelatihan swasta yang di dalamnya ASN juga belajar juga harus mengikuti gitu standar yang kita terapkan ya, untuk menjamin bahwa pelatihan yang diselenggarakan swasta juga sesuai dengan standar kompetensi yang kita harapkan bagi semua ASN. Ya, contohnya ini ada ini ada 2 yang sudah yang kita lakukan akreditasi ya, PT ARA dan saat ini ESQ untuk Ari Ginanjar. Next itu MAK+ gitu. Jadi swasta pun kita mereka terus berkeinginan gitu untuk karena mereka juga untuk mendapatkan akreditasi. Berarti nanti pelatihan untuk ASN apabila mereka ingin belajar di luar Pusdiklat, di luar LAN pemerintah, berarti bisa ya, dan itu akan diakui begitu ya.
Kayaknya Ibu tertarik membuka diklat Mau sekolah mau jadi pelatihan konsultan ini. ya. Iya. Termasuk LAN juga kan Iya, iya, punya iya. skema gitu ya, lembaga pengakreditasi program teknis. Jadi kalau LAN itu kan melakukan akreditasi untuk Latsar, ya, Diklat BIM seperti itu. Tetapi untuk lembaga-lembaga teknis, misalnya kita menjamin mutu untuk sektor kesehatan, kan kita nggak mampu, tapi kita melakukan membuat skema akreditasi untuk mereka. Oh, oke. Gitu ya. Di Skema akreditasinya pertanian, ya. PIMTI bikin, Iya, iya. PIMTI bisa bikin lembaga Wah, pelatihan, siap. diakreditasi Ayo kita oleh bikin. LAN. Ya. Bekerja sama dengan LAN tentunya ya. Iya, Bu Armi, ini pengen tahu ya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh LAN, yang sekarang kondisinya itu kalau soal anggaran efisiensi oke lah ya, kita udah tahu semua terkena itu efisiensi. Tantangan-tantangan lain yang kemudian bagaimana LAN mengantisipasi itu, gitu kan? Saya dengan digital pasti udah salah satu cara untuk mengatasi tantangan itu. Kira-kira apa tantangan terberat Ibu ini? Karena penjaminan mutu ini bukan sekedar di atas surat ya, tapi Betul. benar-benar hasilnya tadi kan dampaknya harus sama dan sebagainya, punya standar kompetensi minimal yang sama dan sebagainya. Gimana? Ya, kan memang tantangan kita karena memang kenyataannya gitu ya, masih ada perbedaan gitu ya antara keberadaan lembaga-lembaga pelatihan yang ada di daerah ya, seperti itu. Tetapi dengan adanya penjaminan mutu yang kami lakukan, dengan standar yang kita harapannya seperti itu. Nah, dengan dinamika perubahan yang ada, itu kebijakan, ada efisiensi dan seterusnya, LAN itu kolaborasi menjadi penting, Bu. Jadi kita berkolaborasi tidak hanya dengan lembaga-lembaga pelatihan pemerintah, tetapi termasuk swasta gitu. Dan dari kolaborasi itu kita berharap bahwa ada penyatuan sumber daya, ada penyatuan pemikiran untuk kita sama-sama menghasilkan program yang baik. Dan tahun kemarin makan kita punya sebuah forum ya, forum pengembangan kompetensi yang itu isinya adalah para pimpin lembaga pelatihan. Dan di situ kita ingin taking ownership ya, membangun komitmen bahwa mari kita bersama-sama, karena pengembangan kompetensi harapannya tanggung jawab bersama. Ya, tanggung jawab bersama. Ya, bagaimana target pemerintah untuk mewujudkan Indonesia emas itu ya harus kita pikul bareng. Jangan kalau ada masalah ASN selama ini kan taunya ini LAN, kayaknya LAN diklatnya nggak benar ya. Padahal kan nggak seperti itu. LAN itu hanya mengcover sebagian gitu ya. Udah masuk di LAN juga tetap aja kayak gitu. Nah, padahal mungkin kompetensi teknisnya belum kesentuh. Nah, itulah makanya kenapa kita membuat skema untuk pengakreditasi program pengakreditasi program teknis tadi. Ya, biar misalnya kompetensi terkait sektor kesehatan, pertanian, ya seperti itu gitu. Diklatnya diklat kolaborasi ya. Jadi harus juga dipraktekkan dengan kolaborasi. Ya, tapi itu justru betul. Dengan kolaborasi kita dengan tantangan yang ada, mungkin dengan sumber daya yang minimal kita dengan bergerak bersama kita bisa tetap melakukan pengembangan kompetensi. Bu Femi ada setuju lagi? Sebetulnya banyak yang ingin saya tanyakan, tapi ya tentunya waktu pula yang terbatas. Ada satu pertanyaan terakhir. Nah, sebagai pemimpin perempuan, apalagi di LAN ini, bagaimana Ibu melihat pentingnya empati dan pendampingan dalam proses pembelajaran ASN, khususnya ASN perempuan ini? Karena kadang-kadang ASN perempuan ini ogah-ogahan belajar, ogah-ogahan disuruh diklat gitu loh. Nah, ini gimana, Bu? Ya, saya kira berbicara perempuan gitu ya, memang kita harus berempati gitu, Bu. Artinya mungkin kita juga harus memahami gitu ya, bagaimana, jadi semua orang nggak dianggap sama, tapi apa sih yang kita perlukan, kita melihat ya mungkin seperti model pendampingan juga gitu ya, bagaimana kita bisa memahami mereka untuk mereka juga nyaman, jadi kita juga terus kita dorong gitu, mungkin itu ya, jadi kita tetap harus semangat gitu ya para perempuan gitu, dan perempuan ASN ASN gitu, karena sebetulnya kita mampu gitu, tinggal komitmen dan kemauan kita untuk seperti itu. Tetapi kita yakin gitu
bukan karena perempuan kita nggak mampu, justru ini yang men-trigger kita jangan dianggap lemah meskipun perempuan gitu ya. Ini nampaknya sudah kayak closing statement ya. Tapi mungkin perlu ditegaskan lagi gitu ya. Closing statement dari Deputi Penjaminan Mutu terhadap ASN luar perempuan. biasa. Iya, ya saya tentunya sebagai ya ini kebetulan ya Bu ya, mungkin karena sudah berada di sini berarti artinya merasakan gitu ya, ada contoh gitu bahwa perempuan bisa di level ini, artinya ini juga menjadi peluang untuk seluruh ASN perempuan bahwa kita tidak apa ya merasa minder, kita merasa tidak mampu atau merasa di bawah karena saya perempuan, tapi justru mungkin dengan jangan rasa di belakang ASN laki-laki ya Bu. Justru kita ingin menunjukkan dengan suara hati. Ya, segala kemampuan kita untuk kita dilihat. Oh, ternyata memang kita berada di level tertentu bukan karena apa-apa, tetapi memang karena bukan karena perempuannya, tapi karena kemampuannya, karena kompetensinya. Luar biasa. Aduh, luar biasa. Terima kasih Bu Army sudah berbincang-bincang dengan kita semua, memberikan insight, memberikan informasi, edukasi. Mudah-mudahan pemirsa di sana mendapatkan manfaat di sini, manfaat dari podcast PIMTI Bertandang. Ya, terus semangat perempuan Indonesia. Ya, Bu Ati mungkin juga bisa memberikan penguatan. Ini kita ini kan sudah purna. Ya. Nah, maunya yang muda-muda ASN perempuan seperti yang sekarang ini bersama-sama dengan kita, nantinya akan menjadi penerus-penerus kita. Jangan berhenti di level menengah saja, tapi sampai level tertinggi. Gantilah kita semua, gitu ya. Semangat terus perempuan ASN Indonesia. Mitra PIMTI Perempuan Indonesia, podcast PIMTI Bertandang sudah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Amin. Dan saya, Femi, serta mitra saya, Ati, undur diri dari podcast. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.